nangis. Nggak Wah, nangis. hebat Cuman ini anak perantauan Indonesia di Jepang. Hebat nih guys, nggak pernah nangis loh dia loh. Lagi mau ketemu teman anak sekolah, dia sekolah di kota Nagoya. Oh itu dia, mereka udah datang. Oh udah lama nih nggak ketemu, lagi covid ya, jadi kita nggak salaman tangan deh. Wah ini anak sekolah yang sedang belajar berpetualangan di Jepang. Yang satu lagi emak-emak hidup di kota Nagoya. Wah lagi ngapain nih? Lagi santai-santai. Ya, udah lama nggak ketemu. Udah lama nggak ketemuan ya? Karena corona kita harus diam di rumah masing-masing. Gimana ya? Sebenarnya dulu awalnya itu karena sempat pertukaran pelajar sih di Nagoya. Pertukaran pelajar ya? Iya, pas zaman kuliah dulu Oh. ada kesempatan pertukaran pelajar, jadinya nyampe lah ke Nagoya pokoknya ceritanya. Oh, terus udah gitu pulang ke Indonesia Habis lagi. itu pulang, sempat kerja juga di Jakarta. Terus habis itu memutuskan balik lagi ke Nagoya sih buat belajar bahasa sih. Sebenarnya programnya itu ada dua, maksimal tuh 2 tahun, sama 1,5 tahun. Kalau saya ngambilnya 1,5 tahun. 1,5 tahun, jadi lulusnya? Lulus karena datangnya Oktober 2019, berarti lulusnya tahun depan 2021 Maret. Kalau yang mau langsung masuk kuliah jadi dari Indonesia, sebenarnya saya saranin sih mendingan ikut-ikut yang beasiswa, kan banyak lah ada segala macam jenis beasiswa lain. Karena mau gimana juga biaya sekolah di sini jauh lebih mahal daripada di Indonesia. Betul. Kalau tanpa beasiswa gitu. Tapi kalau yang beasiswa kan susah itu kan ya. Yang daftar banyak, cuma mungkin yang lulus nggak tahu berapa persen ya, 5%. Aja nggak ada kan. Makanya ternyata saya baru nemu ada cara mereka kesini tuh masuk lewat sekolah bahasa. Jadi setelah mereka lulus sekolah bahasa di sini diharapkan N2 udah dapet. Oh jadi dalam 1,5 tahun maksimal 2 tahun N2 atau N3 paling minimal tuh udah dapet. Oh bisa dapet ya? Harus dapet lebih tepat. Harus dapet karena ya? Gambling sih kalau dari yang cerita yang aku dengar tuh rata-rata mereka gambling nyampe sini tuh pokoknya harus lulus supaya nanti setelah sekolah bahasa mereka apply sekolah bisa Saimonggaku, bisa Daigaku langsung, atau yang Tanki yang kayak D3 gitu kan. Satu hari belajar berapa jam nih? Sebenarnya 1 hari sekolah bahasa tuh sebentar. Saya juga sebenarnya nggak nyangka. Iya. Dan cuman jam 9 sampai setengah 1. Berarti kan nggak nyampe 4 jam. Setelah itu bebas ya? Habis itu bebas. Kenapa? Karena rata-rata murid sekolah bahasa itu mesti part-time. Cari sendiri? Sebenarnya kalau kita nekat gitu atau pertamanya langsung nyari sendiri juga bisa sih. Cuman saya nggak tahu kalau sekolah lain ya. Cuman kalau sekolah saya untuk pertama masuk kita dulunya baik. Jadi dia kayak ngumpulin beberapa tempat yang butuh baito, orang-orang baito mereka dikumpulin di sekolahan. Jadi kita daftarnya langsung di sekolahan. Langsung main sensunya di situ. Terus jadi orang yang kayak tenjo-tenjonya tuh pada datang ngumpul di sekolahan. Jadi lebih gampang ya daripada nyari sendiri ya? Betul. Karena kan saya pas pertama datang aja udah pasti kendala bahasa lagi. I see. Berapa ya? Sebulan itu uang sekolah bahasa tuh 50.000. 1 bulan 50.000. Iya. Oke. Nah, kita bayarnya semesteran kan? Iya. Oh jadi di Indonesia harus bayar 6 bulan langsung ke mereka? Tergantung apa ya? Kan di Indonesia kita nggak bisa daftar langsung nih ke sini. Jadi ada kayak semacam LPK di Indonesianya. Jadi di Indonesia itu LPK ya, daftarnya? Semacam LPK gitu. Jadi di LPK kita mesti bayar lagi? Betul. Karena dokumen-dokumen kan masih diterjemahin ke bahasa Jepang. Betul. Jadi melalui si LPK itu mereka juga jasa terjemahin segala macam. Dan mereka yang kontak langsung ke sini karena kita nggak bisa kontak langsung ke sini. I see. Jadi kayak ada agennya LPK di Indonesia ya. gitu. Tapi LPK-nya reputasinya bagus. Jadi Sarah apply di sini. Jadi sebenarnya nyari LPK tuh mesti hati-hati juga. Terus setelah itu ya
mereka cari-cariin sekolah, kemudian mereka terjemahin ada surat-surat. kerja sama dia kan. Iya, iya. Sekolahnya apa aja, nanti kita pilih kita mau di kota mana. Karena beda kota beda I see. harga pasti. I see. Wah, seru juga ya. Ya. Jadi nyasarnya ke Nagos kan, jadi targetnya N2 harus lulus. Ya. Kenapa nggak mau N1? Kan N2 tuh minimal, kalau bisa N1 sih luar biasa gitu. Cuman untuk istilahnya untuk bisa nyari kerja, untuk lanjut sekolah lagi tuh minimal N2. Oh. Atau mau kerja? Sih. Di Jepang juga tapi? Ya, di Jepang. Nanti dikenalin sama sekolah? Enggak, kalau kerja harus nyari sendiri ya? Iya. Sekarang I see. ada ini juga, ada program apa? Tokute ya? Tokute, iya. Jadi specific skill. Nah, kalau misalnya kerja yang normal bisa langsung jadi seishainya itu nggak dapet, kita bisa juga lewat jalur itu. Itu kan tes kan. Kebetulan karena dari pertama banget masuknya itu, jadi pasti di kitchen karena udah pasti nggak bisa ngomong. Jadi kalau kerja di kitchen nggak usah pakai bahasa Jepang sama sekali? Pakai, tentu aja. Karena Tencho yang ngomong apa kalau kita nggak ngerti bingung juga kan. Tapi pertama kali datang kan nggak begitu bisa bahasa Jepang. Tencho-nya Tencho itu kayak branch manager ya. Jadi branch manager-nya kasih instruksi. Jadi gimana kalau nggak ngerti? Gimana ya? Nah, kebetulan ada senpai orang Indonesia. Biarpun beda sekolah, kebetulan ada orang Indonesia. Jadi dia kayak terjemahin ke kita lah. Oh, ada senpai orang Indonesia ya? Cuman gimana ya? Karena saya pernah belajar juga, jadi nggak benar-benar buta dia ngomong apa gitu, nggak tahu sama saya enggak. Karena sebenarnya syarat untuk sekolah bahasa ke sini tuh di Indonesia harus minimal 6 bulan. Oh begitu ya? Wah, kita bicara baik, kita sambil minum kopi deh ya. Iya. Sambil minum-minum. Silakan. Wah, kita ini di daerah, ini tempat daerah paling ramai ya, Sakae kan namanya ya. Ini daerah boleh dibilang apa ini? Kalau kayak daerah ramai kalau di Jakarta tuh kayak di mana ya? Pasar Senayan. Daerah paling ramai gitu ya, tempat shopping kan ya. Gitu lah, Jaksel. Sarah dari Jakarta ya, Indonesianya ya. Wah, ini kita di daerah Sakae ramai sekali nih. Tapi karena Starbucksnya ramai, jadi kita duduk-duduk di luar lebih santai. Sebenarnya di Sushiro itu kan kaitan sushi, conveyor belt. Jadi yang dia tekankan itu kecepatan. Jadi dikasih waktu gitu. Jadi dalam berapa menit harus selesai berapa sushi. Jadi kalau cumonnya masuk, pesenannya masuk, itu tuh ada menitnya tuh. Jadi cuman maksimal tuh 3 menit. 3 menit harus udah di Nagasimas. Begitu ada order dari customer, dalam 3 menit kamu mesti keluarin sushinya. Udah jadi. Jadi ada order masuk. Ya, order masuk. Oke, dia misalnya Negitoro. Oke, Negitoro ya, order masuk. Kalau di saya itu bagiannya yang gunkan nih. Oh, gunkan ya. Gunkan itu yang ada norinya itu loh. Yang ada nori dilipatnya ya. Oke. Tinggal taruh topping. Oke. Nah, supaya bisa cepet gitu mereka pakai robot semua. Untuk nasinya ya. Jadi kita nggak ngukur nasi berapa gram. Nasinya udah pakai robot. Oke, terus jadi keluar dari robot tuh udah nasi dengan nori, udah begitu, tinggal kita isi aja atas. Wah, seru juga nih ya kerja di Sushiro ya. Menariknya terpaksa baca kanji. Karena cumonnya masuk, betul. itu tuh nggak ada gambar. Banyak macam ya, ada 100 lebih ya kali ya. Nggak tahu ya, kalau di total mungkin kan. Tapi nggak tahu ya ini, karena bagi saya kalau kita positif mindset atau enggak saya nggak tahu juga. Tapi karena kita di Jepang kan mesti belajar bahasa Jepang. Ya. Jadi sebenarnya kalau di sekolah aja kan bosen gitu kan, dengar guru kayak semuanya kayak teori gitu kan. Betul. Tapi kalau setelah belajar pagi terus sore kita kerja, jadi kayak dipaksa praktek gitu kan ya. Terus udah gitu ya, apalagi di toko sushi ada 100 lebih menunya kan, semuanya kanjinya juga susah-susah kan itu kan. Mau nggak mau kan harus belajar tuh. Mau nggak mau, biarpun kita nggak bisa nulis, minimal kita bisa baca gitu. Jadi kayak ada motivasi gitu ya untuk belajar. Kalau nggak mungkin bisa dimarahin sama manajernya gitu kan. Apalagi salah kan? Misalnya gitu, salah. Wah, seru juga nih guys ya. Kita kalau di Ugakuse itu seminggu maksimal 28 jam kerja. Ada batasannya berarti ya. Jadi nggak boleh kerja di atas. Ya, karena kalau lebih dari itu kan sisa kita masuk itu nggak full kita dapat. Betul. 1,5 tahun. Iya. Kalau kayak saya dapetnya 1 tahun 3 bulan. Pasti bakal mesti perpanjang kan. Nah, di saat mau perpanjang bisa aja nggak dikasih kalau kita melanggar 28 jam. Betul. Jadi sushi itu dikasih makan nggak
ya? Sayangnya enggak. Oh, nggak dikasih sama sekali? Enggak. Mau makan juga Ya, nggak diskon gitu nggak? Ada diskon karyawan. Oh, ada diskon karyawan. Tapi kayak nggak bisa apa ya? Nggak bisa ya hari selain kerja. Iya, iya. Karena kadang kan pas kerja kita ada QK kan. Betul, betul. Istirahat. Oh. Nah, itu. Sekarang katanya dengar-dengar Sarah lebih hebat lagi nih, bukan kerja di toko sushi aja, dia ada kerja di convenience store. Ya, di community. Wah, menarik. Jadi ada dua kerjaan Ya. gitu. Ada dua kerjaan. Satu lagi yang convenience store kerja di bagian apa ya? Kalau kombini itu udah pasti regi, kasir. Oh, Itu udah oke. pasti. Itu sebenarnya kerjaan utama kombini itu. Oh. Selain di luar itu cuman tambahan istilahnya. Iya. Apa stok barang Iya. masuk kita rapiin. Itu mah tambahan gitu. Oh. Tapi utamanya kita tuh di regi. Oh, ini menarik juga. Ini reji, saya lihat sebenarnya susah ya kerja di reji itu ya, karena di Jepang itu kan kayak misalnya customer datang, mereka ada yang bayar pakai cash, ada Ya, yang bayar betul. pakai credit card, ada Betul, yang pakai betul QR code, itu Betul. terus ada belakangnya kan ada apa-apa pay gitu kan, Ya, PP, apa Line Pay, Pay, lah, apa ID Pay, lah, segala boy, saya macam. dengar aja udah pusing. Iya, Itu iya. gimana tuh? Bisa ngerti langsung? Nggak langsung ngerti sih pasti. Kan kita Oh. diajarin dulu lah sama manajernya. Iya kan itu bener-bener bagi saya ya itu bisa getting nervous ya, karena Eh, berhadapan langsung dengan customer. Betul. Terus begitu banyak produk dan service yang harus kamu layani ke Betul, customer kan, kayak misalnya ada yang mau beli rokok, Ya. rokoknya ada nomornya lagi kan ya. betul. Terus udah gitu kayak Merukari Ya, mau kirim barang. betul. Kirim barang sama orang Amazon nih kadang Iya. bisa ngambil barangnya di Iya. kombini. Jadi nggak ngirim di rumah Oh. tapi dia ngambil barang. Itu bisa. Wah, kayak gitu kan banyak sekali Banyak, tuh produk banyak sama banget. service. Jadi Iya. gimana caranya tuh ingat gitu? Ya satu-satu ya. Oh, Jadi kalau satu-satu. kita dapat kasus ada, Wah. kita minta tolong senior atau minta tolong manajernya. Nggak pernah nangis? Enggak sih. Nggak pernah nangis? Nggak Wah, nangis. hebat ini Cuman nih anak perantauan Indonesia di Jepang. Hebat nih guys, nggak pernah nangis loh dia loh. Enggak sih, enggak sampai nangis sih. Cuman stres aja pertama kayak Oh. wah gimana nih. Terus apalagi pas tutup kasir selisih. Oh, Ya kalau pas selisih tutup kasir Nah. jumlahnya nggak ini, maksudnya Iya. penjualan seharusnya 100 tapi penerimaannya cuma 95, Ya, jadi ada gitu. selisih 5. Oh, pernah kayak begitu? pernah Oh, itu ada. gimana Tapi- tuh jadinya? Tapi sejauh ini sih selisihnya receh, jadi kayak 100, Oh. 10 perak atau 1 perak itu kan kadang suka nyelip kan. Oke, Nah, oke. kayak gitu. Pernah nggak dimarahin sama si Pernah. tenconya? Bukan tenco sih, tenconya baik. Oh, tenconya Kebetulan baik. tempat Terus yang tenco marahin baik siapa nih? banget. Jadi staff yang kemarin karena ini kan misalnya kita ngitung duit, Aha. cara ngitung duit tiap orang kan beda kan. Misalnya kita mesti balikin kembalian 9.000. Itu jadi kita kasih uang kertasnya duluan sambil dikasih lihat suruh hitung. Oke. 5.000, 6.000, 7.000, Oh, 8.000, oke. 9.000 kasih Oke. di segini. Oh, ada caranya ya Ada. untuk kembali nih ya. Nah, Oke. Kalau saya biasa di Indonesia ngitungnya gini. Jadi kayak tuh 2, 3 gitu kan. Ah. Nah, kalau dia jangan gitu kata dia. Pokoknya ada lah supaya kelihatan gitu ini 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar kayak gitu. Terus saya dengar juga itu ya, katanya kalau misalnya customer misalnya mau bayar nih pakai uang 10.000 yen Iya. atau berapa aja, dia nggak akan kasih duitnya langsung ke Sarah kan Iya, ya, harus taruh di nampan gitu. kita nggak boleh terima ambil duitnya langsung dari Iya, customer kayak- gitu ya. Kayak mereka kebiasaan di sini kayak agak nggak sopan gitu kalau ngasih langsung Oh, diambil. oke, Jadi, oke. makanya disediain tray. Oh, wah gila. Hebat ya ini. Ini terus terang kalau saya disuruh kerja yang kayak begitu, saya suka sih kerjain. Cuman begitu saya sebagai customer masuk ke convenience store, saya lihat produk sama servisnya begitu banyak, saya bingung Iya, gimana iya, cara iya. ingatnya gitu ya. Makanya dari dulu tuh saya pernah part time, saya nggak pernah mau di convenience store. Saya tuh selalu pilihnya tuh di kitchen. Oh iya iya Iya, iya. kenapa? Karena bisa madol di kitchen. Oh. Dapat order, bikin-bikin. Udah gitu setelah ordernya kita keluarin, saya bisa ngemil-ngemil di kitchen Oh, santai-santai. Saya tuh nggak bakal mau kerja jadi waiter, Yang di depan gitu ya. nggak bakal mau. Kenapa? Karena kalau jadi waiter kan ada tamu. Jadi kita mesti berdiri terus Iya, gitu mesti kan standby, ngeliatin kan rapi standby. terus, ya, Ya, betul. itu unfortunately saya nggak bisa. Jadi selalu saya kerjanya tuh di dapur. Iya, iya, iya. Seru banget ini. Menarik sih. Menarik ya. Family di convenience store-nya di mana nih jadi? Kebetulan family mart-nya saya itu di dalam kampus. Jadi dia nggak jual rokok, enaknya di situ. Nggak jual rokok, nggak jual alkohol ya, minuman. Karena Betul, kalau betul. itu jual, kita mesti
minta si customer tuh apa ya, nenre apa sih, kartu ID kartu, untuk ngecek ya, dia punya umurnya umurnya udah cukup di atau atas enggak 20 ya. apa belum gitu. Wah, kelihatannya Itu menarik parah. sekali ya ini ya pengalamannya Sarah. Cuma part time aja tapi menarik sekali. Menarik bener. Tapi sampai sekarang ya pasti kan namanya ya kan kita berpetualangan di Jepang nggak gampang kan Iya, ya. betul. Jadi suka dan dukanya pasti ada. Ada apa sih? Sukanya saya rasa lebih banyak ya, makanya Sarah masih bisa bertahan di sini. Kalau Harus dukanya bertahan. kira-kira apa itu ya? Dukanya Dukanya kesepian kali ya, homesick gitu kan kadang ada ya, pengen ketemu mama papa gitu. ada sih, cuman kan kita bisa Iya. WA call gitu kan, masih bisa inilah ya. Oh sekarang sih zamannya Ya asik ya. zamannya udah beda gitu. Bisa kan. pakai video call kelihatan Betul. muka, jadi nggak begitu homesick berarti ya. Ya masih inilah bisa. Cuman stresnya sih paling kalau pas belajar aja kayak apa? Maksudnya temen-temen kan semua masih rata-rata anak SMA baru lulus tuh Oke. langsung pergi ke sini kan. Jadi masih fresh dia suruh Iya, ngapal-ngapalin. iya. Sedangkan kita udah lulus kuliah, udah kerja, pas mau ke sini tuh waduh, mesti ngapalin Wah, tanggo By the semua way, lagi, Sarah ini vocab dulu segala dia macam. banker loh di Jakarta. Wah. Boleh kasih tahu nggak di bankernya di mana bangnya? Gak usah. Bank Kinnya, bank terbesar private di Indonesia. Ya. Bahkan kayaknya di Asia Tenggara ya waktu itu ya. Nggak tahu deh. Kayaknya saya pernah baca dia ngelewatin asetnya banknya Singapura atau gimana, Wah. saya kalau nggak salah baca ya. Iya, iya. Wah, gila guys. Banker di Jakarta. Banker. Kemudian dia karena bosan dengan rutinitas di Indonesia, dia berpetualangan ke Jepang. Betul, balik lagi. Wah, hebat sekali. Tuh. I see. Jadi sekarang Sarah tinggalnya di asrama atau di apartemen sendiri? Jadi pas baru datang saya di asrama, Iya. asrama dia, asrama sekolah itu 6 bulan kan, karena sekali bayar tuh langsung per 6 bulan. Oke. Nah 6 bulan, setelah itu saya memutuskan pindah. Oh, lebih Karena, enak privacy ya, sendiri ya, meskipun sekecil apapun lebih Betul, enak betul. privacy ya. Maksudnya Iya. enakan kita ngekos sendiri lah istilahnya gitu kan, zaman dulu. Oh, Karena kalau mau belajar juga nggak berisik, yang satu Betul, belajar, yang betul. satu temennya datang lah apa gitu kan, repot. wah, ini seru banget nih ceritanya nih. Ya gitu. Jadi semoga Sarah bisa sukses lulus N2 ya. Iya. Tapi mungkin dia lagi targetnya N1 kali ya. Bisa nggak kira-kira dapat N1? Kayak kalau N1 agak berat. Ujiannya ya. kapan nih? Nah masalahnya tahun ini karena corona, saudara-saudara. Iya, saudara. Jadi bulan Juli biasanya ada JLPT, Iya. itu cancel. Oke. Jadi kesempatan JLPT cuma ada di bulan Desember ini. Wah, seru juga. Semoga bulan Desember tahun 2020 Sarah Yeay, bisa lulus. amin. Terakhir kali Sarah ini mungkin untuk teman-teman yang pengen datang ke Jepang Ya. berpertualangan seperti Sarah, Ya. memang nggak gampang. Tapi kalau saya lihat teman-teman yang di Indonesia ngelihat ruas raut wajah Sarah yang begitu ceria meskipun sekolah pagi hari, kemudian sorenya kerja lagi, ya, kemudian hampir setiap hari kali ya, Sabtu Minggu juga harus belajar Ya, lagi, kerja lagi, tapi tetap bisa semangat. Saya rasa banyak teman-teman di Indonesia pengen seperti Sarah. Jadi mereka harus ngapain nih supaya bisa mengejar mimpi di Jepang kayak Sarah? Ada nasihat nggak untuk terutama untuk teman-teman yang mungkin masih di bangku SMA atau mungkin yang sekarang sudah bekerja di kantor tapi jenuh, Ya. mau coba berpertualangan kayak Sarah, itu gimana tuh caranya persiapan dirinya? Persiapannya sih kalau bisa di Indonesia itu, maksudnya udah planning ke depannya kira-kira kapan mau berangkatnya gitu. Kalau misalnya emang tujuannya mau kuliah dan segala macam, kalau bisa sih. Jadi kalau bisa sih cari beasiswa aja. Cari beasiswa ya? Ya, Ya tapi- mungkin ya gimana ya, sorry to say, mungkin namanya manusia mungkin ada yang benar-benar jenius. Ya. Jadi kalau yang jenius sih oke lah, betul lah. Ya. Masuk Mombusho Ya. gitu kan. Mombusho itu kan scholarship dari Menteri Benar, Pendidikan benar, Jepang. benar. Atau ada juga yang dari perusahaan private, mereka ada yang kasih. Ya, benar. Kalau kayak saya nggak jenius, jadi mau nggak mau saya harus ambil jalur kayak Sarah. Ya. Jadi self finance. Self-finance. Tapi self finance juga saya bukannya self finance 100%. Ada modal dikit dari orang tua, setelah itu saya kayak Sarah. Datang ke Jepang, apa itu? sambil baito, Iya. mati-matian, terus ya hemat. Ya, betul. Nah, jadi saya bisa survive. Jadi terutama untuk kayak saya dan Sarah, itu teman-teman saya rasa banyak di Indonesia yang Banyak. seperti kita. Jadi mereka tuh kalau mau self finance gimana ya jadi persiapannya? Harus kumpulin berapa uang ya? 100 juta kali ya? Mungkin Paling ya. dikit ya. Benar. Jadi untuk bayar ke agen LPK di Indonesia, Sama buat guarantee, jadi mereka minta apa, bank guarantee ya, semacam oh gitu. harus berapa banyak mereka minta? 100 juta, 200 juta gitu Iya, mungkin ya? sekitar gitu. Pokoknya rata-rata sih kayaknya garantinya tuh yang
selama sekolah bahasa itu uangnya ada buat bayar uang sekolah. Jadi ya kurang lebih berarti kan tadi 1 bulan 50.000 yen, 1 tahun berarti kan 600.000. 600 ya berarti kurs Indonesia sekarang 130 berarti 80 juta. Iya, sekitar segitu. Terus uang akomodasi mereka minta garansi juga? Enggak sih, mereka nggak minta. Jadi kurang lebih 100 juta. Karena dianggap uang akomodasi dan hidup kita baito di sini. Betul. Karena baito di sini sebenarnya kalau kita hemat-hemat bisa cukup sih buat hidup. Betul. Wah, terima kasih sekali Sarah untuk cerita-ceritanya dan benar-benar terus terang saya juga jadi semangat ya lihat si Sarah hebat sekali. Bukan hanya sekolah tapi dia tetap kerja kemudian masih mengejar mimpi. Jadi begitu selesai lulus rencananya dia mau kerja di Jepang, nggak langsung pulang ya. Jadi mengejar mimpi dulu. Oke, ada lagi pesan-pesan untuk teman-teman di Indonesia? Ya kalau yang mau ke Jepang kalau bisa sih di Indonesia setahun itu udah belajar bahasa lah biar kalian nggak buang waktu di sini karena 1,5 tahun atau 2 tahun itu sebentar banget di sini. Kalau harus ngejarnya sampai N2 sampai N1 sih agak berat kalau nggak benar-benar punya persiapan. Mantap, terima kasih Sarah. Terakhir bisa bilang salam boken. Salam boken Kak.